والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwani fid din, azzani wa azakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Mutammimah al-Ajurumiyah yang dikarang oleh Imam Abu Abdullah Muhammad bin Abdurrahman Ar-Ru'aini al-Ma'ruf bil Hattab rahimahullah. Pembahasan terakhir kita ambil adalah mengenai bab seputar maf'ul bih, yang mana maf'ul bih merupakan na'am barakallahu fikum mansubatil asma, merupakan isim-isim yang mansub. Kemudian beliau mengikutkan dalam bab maf'ul bih ini ternyata ada bab lain, yaitu babul istighal. Sebenarnya na'am barakallahu fikum babul istighal itu bab yang tidak terlalu susah dan tidak terlalu sulit, cuman bisa dikatakan rumit. Paham ya? Nah, sulitnya tidak, cuman rumit. Nah, rumit itu harus menghafal kaidah dan dobitnya. Dengan menghafal kaidah serta dobitnya itu nanti akan hilang kerumitan dan juga kesulitan. Jadi kita perhatikan baik-baik nanti bagaimana hakikat daripada istighal ini. Karena istighal ini barakallahu fikum masuk dalam kategori maf'ul bih juga, cuman ada sesuatu yang dibuang nanti. Dan di kaidah inilah yang diterapkan dengan la yajuzul istima' bainal mufassir wal mufassar anhu. Paham ya? Nah, tidak boleh bertemu atau berkumpul antara mufassir dengan mufassar anhu. Mafhum salah ya? Nah, mufassir itu yang disebutkan, mufassar itu yang dibuang. Ingat-ingat ya, mufassir itu artinya mubayyin, yang menjelaskan. Jadi fi'il yang nampak itu namanya mufassir, fi'il yang dibuang itu, yang ditakdirkan namanya mufassar anhu. Mafhum? Nah, jadi jangan keliru. Kalau al-mu'awwid itu berarti apa? Yang ada, yang muncul itu. Al-mu'awwad anhu yang digantikan itu berarti yang dibuang. Mafhum? Nah, kita lihat. Qala al-mu'allifu asbahullah minha babul istighal. Di antara maf'ul bih itu juga, bab seputar maf'ul bih adalah babul istighal. Istighal itu artinya adalah istaghala yashtaghilu istighalan, yaitu sesuatu yang sibuk dan menyibukkan. Di sini maksudnya bagaimana barakallahu fikum? Kita lihat bawah itu catatan kaki, ai al-ismu al-mansub fi babil istighal wa dhamir fi qawlihi minha a'idun 'alal mawadhi'. Naam. Maksudnya adalah isim mansub dalam babul istighal ini dhamir wa minha, dan minha itu kan. Nah, dhamir itu kembali kepada mawadhi'. Nah, kembali kepada mawadhi' itu. Nah, isim-isim mansub itu ada beberapa tempat. Minha di antaranya itu. Mafhum? Wa dzakal musannif minha isnaini wa hiya katsiratun fa awwaluha babul istighal ai istighalul 'amil an nasbil ismi sabiq. Maksudnya sibuknya amil tersebut untuk menasabkan isim yang telah didahulukan. Perhatikan. Nah, barakallahu fikum. Sebelum kita baca nanti biar tambah nampak dan gamblang. Zaidan idribhu. Nah, Zaidan idribhu. Nah, sekarang idribhu ini fi'il amr bukan idrib? Fi'il amr enggak? Nah, dia ini sibuk menasabkan dhamir hak ini, sehingga dia enggak sempat untuk menasabkan Zaidan ini loh. Paham ya? Jadi isim ini barakallahu atau fi'il ini sibuk dengan beramalan dengan dhamir ini, mengamalkan dhamir ini. Paham ya? Menjadi amil untuk dhamir ini, sehingga ketika dia menjadi amil enggak mungkin dia ini menasabkan Zaidan gitu loh. Nah, kalau enggak mungkin berarti Zaidan nasabnya dengan apa? Dengan fi'il yang dibuang, ditafsirkan idrib ini. Berarti idrib Zaidan idribhu. Paham belum? Nah, ini namanya apa? Mufassar anhu. Paham ya? Ini namanya apa? Idrib ini? Fasir. Bedakan. Mufassir isim maf'ul, mufassir isim fa'il. Paham ya? Mufassir itu yang menjelaskan, yang dibuang namanya mufassar. Ini enggak boleh bertemu, Idrib Zaidan idribhu enggak boleh. Harus dibuang dia. Paham belum?
harus dibuang. Nah, yang seperti ini dikenal dengan apa? La yajuzul istima' bainal mufassir wal mufassar anhu. Tidak boleh bertemu atau berkumpul antara mufassir dengan mufassar anhu. Zaidan ini sebagai maf'ul bih, masuk dalam pembahasan kita. Kenapa namakan babul istighal? Karena amil idrib ini sudah sibuk dengan hak ini. Karena sibuk dengan hak enggak mungkin menasabkan Zaidan. Walau hadafna al-ha, kalau seandainya kita buang hak ini, la nasabah. Niscaya ini akan menasabkan Zaidan. Gini misalkan. Kaidahnya gitu. Sekarang gini. Kalau kita buang seperti ini, niscaya idrib ini menasabkan Zaid. Enggak perlu takdir lagi. Tapi karena dia sudah sibuk dengan dhamir tadi, idribmu, dia enggak mau menasabkan Zaid. Sibuk dengan hak. Paham ya? Nah, walau hadafna hadad dhamir la nasabah. Kalau seandainya kita buang dhamir ini, la nasabah, saya idrib menasabkan Zaidan ini. Paham belum ini insyaallah? Paham? Jadi namakan istighal kenapa? Karena amil itu sibuk dengan amalan dhamir itu loh. Tersibukkan sehingga tidak mau menasabkan isim sabik isim yang dahulu ini. Paham belum? Nah, terus nasabnya dengan apa? Dengan fi'il yang dibuang. Idrib takdirnya. Kau tahu takdirnya ini mufassirnya. Maknanya selalu sama kalau sini, idrib Zaidan idribhu. Paham belum? Ada gambaran belum? Itu artinya gimana? Aku memukul Zaid, pukullah Zaid, pukullah dia. Paham ya? Nah, memang dhamir ini kepunyaan isim sabik gitu loh. Dhamir ini punyanya isim sabik. Isim sabik isim yang dahulu itu loh. Dhamir ini milik mana sih? Milik siapa sih? Milik ini kan Zaidan ini. Paham ya? Cuman karena dia sibuk mengambilkan dhamir ini itu loh. Dhamir miliknya siapa? Milik isim sabik. Isim sabik itu isim yang dahulu ini. Sabik itu berarti sini, kalau ini mutaakhir, bedakan ya. Mutaakhir itu belakang, sabik lewat. Paham belum? Mufassir sama mufassar itu anu dibalik-balik apa? Apanya? Kalau misalnya mufassir itu mufassir aslinya di depannya sih. Bukan, enggak usah membayangkan ke situ. Mufassir itu yang nampak ini namanya. Yang jelas di depan jelas. Apa ya? Yang masih di depan isimnya ini loh. Mufassir itu yang menjelaskan yang nampak ini, yang dibuang takdirkan namanya mufassar anhu. Paham belum? Mufassar anhu itu yang ditafsirkan. Yang ditafsirkan apa? Nah, idrib ini dengan mufassir ini. Kenapa harus sama? Karena yang cocok. Idrib Zaidan idribhu. Nanti ada yang enggak sama, tapi ditakdirkan dengan yang sesuai. Kita lihat dulu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Kita lihat bawah itu masih faedah itu. Wa arkanul istighal salasatun. Perhatikan ini. Rukun-rukun istighal itu ada 3. Masyghulun anhu wa wal ismu taqaddam. Perhatikan, nak. Ulang lagi ya. Ini enggak. Nah, barakallahu fikum. Rukunnya perhatikan rukunnya. Rukun utama al-masyghulu anhu wa wal ismul mutaqaddim. Nah, ismul mutaqaddim mana? Berarti ini. Paham ya? Nah, wa masyghulun wa huwal fi'il mutaakhir. Ini masyghul ini. Wa kullu masyghulin fala yushaghalu misaluhul marhunu wal mustabbalu. Paham ya? Dalam patunan gitu. Wa kullu masyghulin fala yushaghalu misaluhul marhunu wal mustabbalu. Maksudnya apa? Setiap sesuatu yang sibuk itu jangan dibikin sibuk lagi. Contohnya adalah barang gadaian. Barang gadaian jangan digadaikan orang lain lagi. Selesai dulu pergadaian baru digadaikan ke orang lain. Paham ya? Itu masalah masyghulnya, ada pantunnya tapi bukan untuk ini ya. Wa kullu masyghulin fala yushaghalu misaluhul marhunu wal mustabbalu. Itu dalam qawaidul fiqhiyah. Nah, cuman sekarang perhatikan itu. Wa masyghul wa huwal fi'il mutaakhir ini, fi'il. Ini masyghul ini. Masyghul dengan apa dia? Masyghul dengan apa sibuknya? Dengan apa sibuknya dia? Dhamir ini, perhatikan. Kita lihat rukun yang ketiga, wa masyghulun bihi, yang membikin sibuk dengannya atau dibikin sibuk dengannya dhamir ini. Ini kan bikin sibuk aja dhamir ini. Kalau seandainya dhamir ini enggak ada di sini, sudah selesai urusan. Tapi permasalahannya dhamirnya ada ini. Paham ya? Permasalahannya dhamirnya ada di sini. Akhirnya dia membikin apa? Sibuk fi'il ini. Karena bikin sibuk itu akhirnya fi'ilnya udah aku yang akan mengamalkannya udah. Berarti idrib sudah sibuk dengan dhamir hak ini. Dhamir hak miliknya siapa? Isim sabik. Isim sabik isim yang pertama. Berarti masyghulun anhu, kemudian masyghulun bihi. Paham belum ini? 3 rukun yang perlu diperhatikan. Nah, kita lihat definisinya. Wa haqiqatuhu an yataqaddama ismun, isim 1. Wa yata'akhkhar anhu fi'lun. Aw wasfun, maksud nanti aja ya dengan contoh yang depan.
Nah, fi'il ini mustaghilun, perhatikan, fi'il ini sibuk bil amal, sibuk dengan amalan fi dhamiril ismi sabiq. Sibuk dengan amalan dhamirnya milik isim sabiq. Isim sabiq gimana? Ini isim yang mendahului. Sibuk enggak dia idrib? Sibuk dengan dhamir miliknya isim sabiq. Paham belum? Naam. Aw fi mulabisihi 'anil amal fil ismi sabiq, ini nanti yang gabungan wasf nanti. Yang jelas ini anda paham dulu. Didahului isim, kemudian setelahnya fi'il, fi'ilnya sibuk dengan apa? Dhamir miliknya isim sabiq. Dhamirnya kembali kemana sih? Ini. Berarti dia sibuk. Idrib ini dibikin sibuk oleh dhamir ha ini, yang ha ini miliknya siapa? Isim sabiq, Zaidan. Kan kembali Zaidan, idrib Zaidan, idribhu. Sehingga enggak mungkin Zaidan ini masuk dengan idrib, maf'ul bih muqaddam khata'. Dan terus bagaimana i'rabnya? Zaidan maf'ulun bih bi fi'lin mahdhuf, takdiruhu idrib Zaidan, idribhu. Paham belum gambarannya? Paham belum antum? Paham antum? Ayo kita lihat. Nahwu Zaidan idribhu, ya kan? Nahwu Zaidan idribhu. Nomor 2 itu perhatikan catatan kaki. Zaidan maf'ulun bih li fi'l mahdhuf wujuban wa takdir idrib Zaidan. Nah, paham ya, di garis itu ya nanti ya, untuk antum ulang-ulang murojaahnya ya. Jadi Zaidan itu adalah maf'ul bih li fi'lin mahdhuf, maf'ul bih untuk fi'il yang dibuang, wujuban wajib dibuang. Takdirnya apa? Idrib Zaidan. Nah, kenapa? Li'annahu la yajuzu laka ibrazu al-fi'li istighna'anhu. Dikarenakan kamu enggak boleh menampakkan fi'il ini. Jadi idrib ini kalau seandainya dia mengalami penampakan dilarang, enggak diperbolehkan. Wujuban wajib sembunyikan. Cuman kenapa kok nampak ditakdirkan? Ini nampak kenapa ini? Kenapa nampak sekarang ini? Ditakdirkan. Harus enggak awal mulai sembunyikan? Harus. Paham ya? Harus. Kenapa kok harus? Barakallahu fikum, li tafsirihi, karena ada penafsirannya. Nah, penafsirannya ini. Wala yasihu an yakuna mansuban bima ba'da, dan enggak boleh Zaidan ini mansub dengan fi'il idrib setelahnya, ini enggak boleh. Haram. Paham ya? Allah musta'an. Istilahnya haram kenapa? Karena dia sibuk dengan hak ini. Paham ya? Nah, nanti jadi halal bagaimana kalau haknya dibuang? Halal udah. Diperbolehkan idrib ini mengamalkan Zaidan. Kalau haknya dibuang tapi. Paham ya? Jadi enggak perlu takdir lagi kalau gini. Zaidan idrib. Paham belum? Tapi karena dia sibuk dengan dhamir ha ini, akhirnya Zaidan tidak bisa masuk nasabnya dengan idrib yang setelah Zaidan tersebut. Kita lihat. Li'anna al-fi'la la yumkin i'maluhu i'malain min jihatin wahidah. Karena enggak mungkin fi'il idrib ini dikatakan beramal dua. Maksudnya itu dikarenakan yang namanya barakallahu fikum, satu fi'il itu tidak mungkin beramal dua amalan dari satu sisi. Zaidan apa boleh bukan? Enggak mungkin idrib ini mengamalkan untuk Zaid juga, untuk hak juga, double itu. Boleh enggak? Enggak boleh. Oleh karena itu pastikan bahasa Zaidan ini maf'ul bih li fi'lin mahdhufin wujuban takdiru idrib. Idrib ini namanya mufassar anhu. Yang disebutkan namanya mufassir. La yajuzul istima' bainal mufassir wal mufassar anhu. Mafhum? Naam. Paham insyaallah ya? Na'am, barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Wa Zaidan ana daribuhu al-an aw ghadan. Ini yang tadi. Kan tadi disebutkan fi'lun aw wasfun, ya enggak? Fi'lun aw wasfun dalam matan, perhatikan. Jadi setelahnya itu ada fi'il atau ada wasfun, sifat. Nah, sekarang daribun dinamakan sifat kenapa? Karena isim fa'il. Sifat itu maksudnya isim fa'il sama isim maf'ul. Ingat-ingat itu. Sehingga sekarang beramal itu contohnya, perhatikan contohnya di kitab itu. Wa Zaidan ana daribuhu. Daribun beramal amalan fi'il. Di situ daribuhu dia sibuk. Nah, barakallahu fikum. Ya, tambah jelas lagi. Zaidan ana daribuhu. Nah, yang beramal yang mana nih yang beramal? Yang beramal ini. Daribuhu ini. Ini sebenarnya beramal untuk Zaidan ini, tapi karena sibuk dengan dhamir ha ini, paham ya? Akhirnya Zaidan pun mansubnya dengan apa? Dengan sifat yang dibuang atau isim fa'il yang dibuang, takdirnya ana daribun Zaidan ana daribuhu. Enggak usah bingung-bingung. Ana daribun.
Ini takdirnya, tapi wajib dibuang ini ya. Wajib dibuang. Ini namanya apa yang disebutkan namanya? Yang dibuang ini? Apa? Mufassar anhu. Yang disebutkan? Disebutkan mufassir. Kaidahnya? Kaidahnya apa? Ini enggak boleh bertemu. La yajuz La yajuzu litik. Ya la yajuzu litik. al-istima' La yajuzu al-istima' baina mufassir wa mufassir anhu. nah, mengenai kaidahnya hafal itu ya. Dihafal ya? Apa tadi? La yajuzu al-istima' baina mufassir wa mufassir anhu. Na'am. La yajuzu al-ijtima' baina mufassir wal mufassar anhu. Enggak boleh wujuban dibuang ini. Ini kan isim fa'il, sifat. Jadi antum tuh memahami matan dulu. Wasfun. Wasfun apa sih maksudnya wasfun ini? Ya ini sifat ini, isim fa'il nih. Wasfun sifatnya ini apa? Sifatnya ini sibuk dengan domir milik isim sabit. Dia sibuk dengan apa? Sibuk dengan berpakaian. Maksudnya berpakaian dengan domir milik isim sabit tadi. Nah, fi mulabisihi itu. Nah, barakallahu fikum. Nah. Paham ya? Ini kan isim ini sekarang berpakaian dengan domirnya milik isim sabit. Nah, itu maksudnya sibuk itu. Istighal. Paham salah ya? Takdirnya ana daribun Zaidan ana daribuhu. Harus sama nakdirkannya yang itu ya. Paham belum ini? Paham belum? Nakdirkan sama ini. Karena yang cocok ini, aku memukul Zaid, aku memukulnya. Sama enggak? Kalau antum takdirkan yang lain malah enggak sama nanti. Paham belum ini? Contohnya ana qatilun Zaidan ana daribuhu, enggak sama. Aku membunuh Zaid, aku memukulnya. Enggak sama. Paham belum ini? Kita lihat. Wa Zaidan darabtu ghulamahu. Kalau ini lain. Kalau ini nakdirkannya enggak boleh darabtu. Karena yang antum pukul orang lain. Perhatikan. Ini yang dia apa? Sibuk dengan apa? Berpakaian milik domainnya isim sabik. Nah, ini yang berarti yang berikutnya ya. Jadi dia sibuk dengan beramal tapi dengan milik apa, dia berpakaian dengan miliknya isim sabit. Perhatikan. Zaidan apa itu? Naam darabtu ghulamahu. Darabtu ghulamahu. Artinya Zaid aku memukul budaknya. Budaknya itu Zaid bukan? Budaknya itu Zaid atau bukan? Bukan. Berarti haknya ini perhatikan. Sekarang sekarang amilnya mana amilnya? Amilnya mana? Darabtu. Amilnya ini sibuk dengan isim yang berpakaian domir miliknya isim sabik. Sibuk mengamalkan gulam ini, gulamnya berpakaian dengan domirnya miliknya Zaid ini loh. Paham belum ini? Allah Ustaz. Zaidan, aku memukul budaknya. Yang kamu pukul budaknya atau Zaidnya? Berarti nakdirkannya enggak mungkin darabtu. Kalau orang itu memukul budaknya biasanya menghinakan tuannya kan? Berarti ahantu Zaidan darabtu ghulamahu. Aku menghinakan Zaid dengan aku memukul budaknya. Karena yang kamu pukul itu bukan Zaidnya tapi budaknya. Kalau anda takdirkan sama, kenapa Ustaz kok nakdirkannya enggak darabtu Zaidan darabtu ghulamahu? Karena yang kamu pukul siapa? Budaknya atau Zaidnya? Budaknya udah, berarti takdirkannya bukan darabtu tapi ahantu Zaidan darabtu ghulamahu. Aku menghinakan Zaid dengan memukul apa? Dan aku mukul budaknya. Paham belum ini? Ini namanya mufassar anhu, namanya mufassir. Sekarang amilnya ini sibuk dengan apa? Tidak sibuk dengan domir dia, sibuk dengan isim yang berpakaian domir. Darabtu menasabkan mana darabtu ini sekarang? Ghulam. Ghulam ini isim bukan? Berpakaian domir. Domir ini milik siapa? Isim sabit. Zaid itu. Maka kembali ke Zaid itu loh, paham ya? Nah. Paham belum? Na'am barakallahu fikum seperti itu. Ini sebenarnya jarang dijumpai, cuman ada dalam sebuah kata atau kalimat sehingga perlu dipahami. Jadi tidak semua yang beliau sebutkan dalam kitab ini semuanya sering muncul itu enggak, cuman kadang muncul sehingga kita harus tahu gitu loh. Tapi kalau kaidah yang tadi muncul seringnya. La yajuzul istima' bainal mufassir wal mufassar anhu. Idza as-sama'u syaqqat, as-sama'u fa'il. Enggak mungkin syaqqat itu na barakallahu fikum sebagai apa? Nah, sebagai fi'ilnya untuk as-sama'u. Karena idza itu enggak bisa masuk pada jumlah ismiyah.
Nah terus bagaimana? Idzan syaqqatis samaa'u syaqqat. Syaqqat yang dibuang itu namanya mufassar anhu, yang disebutkan namanya mufassir. Nah, kemudian idzas samaa'u fatarat. Takdirnya idzan fataratis samaa'u fatarat. Itu fa'il ya, dan fi'il yang dibuang. Contoh yang lain, wa in ahadun minal musyrikina istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Wa in ahadun, in syartiyah, masuk enggak pada isim? Enggak masuk. Sehingga ahadun itu enggak mungkin kalau mutada itu loh. Sehingga ahadun kita katakan fa'il. Lah fi'ilnya mana? Fi'ilnya dibuang. Takdirnya wa in istajaraka ahadun. Paham belum? Apabila ada salah seorang dari kalangan musyrikin minta perlindungan kepada kalian, lindungilah sampai mereka mau mendengar ucapan Allah Subhanahu wa taala. Paham belum? Itu semuanya perlu diperhatikan barakallahu fikum. Nah, kita lihat contohnya. Wa qouli ta'ala wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih. Perhatikan, setiap manusia kami telah menetapkan baginya burungnya di lehernya. Itu enggak ngertikannya? Ta'irun burung. Gitu. Setiap manusia kami telah mewajibkan atau telah menetapkan baginya burungnya di lehernya, tancapkan ini. Atau gimana? Gimana ya? Kalau orang nggak tahu kan katakannya burung. Ta'irunnya burung. Ya enggak? Ta'irun. Burung kan? Kita katakan ini maksudnya lembaran-lembaran amalannya. Nah, maksudnya setiap manusia kami telah menetapkan dan telah memintakan pertanggungjawaban terhadap lembaran-lembaran amalnya di lehernya. Maksudnya dibebankan oleh lehernya tersebut. Dibebankan oleh orang tersebut. Syahidnya mana, perhatikan? Wa kullu insan, syahid kullu insanin. Alzamnahu itu fi'ilnya. Alzamna sibuk enggak dia alzamna? Sibuk enggak di situ? Sibuk beramal dengan hak itu, dhamir hak itu. Akhirnya enggak mungkin kalau alzamna yang disebutkan itu menasabkan kullu insanin. Lah terus bagaimana? Solusinya dikembalikan kepada babul istighal. Takdirnya wa alzamna kullu insanin alzamnahu. Mafhum? Jadi kullu maf'ulun bih mansubun bil fi'li bi fi'lin mahdhufin wujuban takdiru alzamna. Paham belum ini? Ayo na'am. Kita lihat. Fanasbu fi dzalika kullih bi mahdhufin wujuban yufassiruhu ma ba'dahu. Perhatikan, maka yang menasabkan itu semuanya adalah fi'il yang dibuang secara wajib. Kemudian yang menafsirkan, yang menjelaskan adalah yang setelahnya. Jadi antum lihat setelahnya. Setelahnya ada fi'il enggak? Ayo na'am. Itulah yang menjelaskan nanti. Wa takdir idrib zaidan idribhu wa ana daribun zaidan ana daribuh wa ahantu zaidan darabtu ghulamahu wa alzamna kulla insanin alzamnahu. Itu takdirnya semuanya. Nah, yang jelas kalau anak pribadi sudah paham, tinggal antum kalau paham atau belum ya direnungi kembali. Paham ya? Nah, kalau anak insyaallah sudah paham ya. Kalau antum paham belum? Ayo, antum paham ya insyaallah ya. Kalau antum masih agak pusing sedikit ya? Atau sudah paham? Ya nanti gampang menyusul. Yang jelas, nah barakallahu fikum ini mudah sekali. Intinya tuh amilnya itu sibuk sudah itu ada. Karena sibuk itu dia enggak mungkin menjadi amil untuk isim yang didahulukan. Nah, coba kalau seandainya dia enggak ada dhamir, pasti dia yang menasabkan isim yang didahulukan. Paham belum? Nah, Zaidan idribhu, kalau haknya enggak ada, ya Zaidan itu sebagai maf'ul bih untuk idrib yang disebutkan itu. Tapi karena ada haknya, sibuk dia. Akhirnya Zaidan mansubnya dengan fi'il yang dibuang, wajib dibuang. Namanya mufassar anhu. Idrib Zaidan idribhu. Insyaallah mudah. Tinggal dibolak-balik sampai direnungi, dipahami, insyaallah mudah. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Insyaallah paham salah ya ini. Karena bab istighal ini nanti dijumpai dalam Qatrun Nada juga, dalam Alfiyah juga. Kalau dalam Jurumiyah belum ada. Paham salah ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Kita ambil dikit lagi. Qala al-mu'allif asbahullah wa minha al-munada. Dan di antara tempat-tempat yang mansub, isim yang mansub adalah munada. Ingat, munada ini di dalamnya ada rukun, 3 rukun. 3 rukun munada apa? Al-munada, al-munadi, adatun nida. Munada itu yang apa? Yang dipanggil. Munadi yang memanggil. Adatun nida, alat yang digunakan untuk memanggil. Karena enggak mungkin panggilan itu tanpa ada yang dipanggil. Kemudian enggak mungkin yang namanya orang dipanggil tanpa ada yang memanggil. Paham ya? Kemudian enggak mungkin orang itu memanggil tanpa ada alat yang digunakan untuk memanggil. Paham ya? Nah, Muhammad, takdir ya Muhammad. Saleh, takdir ya Saleh.
Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Mafhum insyaallah ya. Rabbana atina fid dunya hasanah ay ya Rabbana. Jadi ingat-ingat ini kaidah ya. Semua dalam Al-Qur'an atau dalam hadis kalau ada munada kalau dibuang huruf nidanya nakdirkannya pakai ya. Karena huruf nida itu banyak. Paham ya? Ai juga huruf nida juga, ya juga huruf nida juga, hamzah itu juga huruf nida juga. Cuman kalau ada yang dibuang amil huruf nidanya mesti nakdirkannya pakai ya. Nakdirkannya pakai apa? Pakai ya. Paham belum ini insyaallah ya? Nah, barakallahu fikum pakai ya. Allahumma. Nidanya Allahumma. Kalau itu bukan dibuang nidanya. Paham ya? Ada yang diganti di situ. Paham ya? Nah, barakallahu fikum Allahumma itu nanti ada barakallahu fikum ada yang diganti. Jadi takdirnya ya Allah, cuman ada yang diganti di situ. Ya-nya diganti kemudian diganti dengan barakallahu mim situ. Allahumma mimnya itu iwadun anin harf nida. Paham ya? Takdirnya ya Allah aslinya, ya Allahu. Paham belum insyaallah ya? Na'am barakallahu fikum seperti itu. Paham insyaallah ya? Nanti bisa dilihat lagi atau dicek lagi masalah i'rabnya yang jelas. Allahumma itu aslinya ya Allah. Antum ketika Allah mengartikannya apa? Allahumma. Ya Allah kan? Aslinya ya Allahu aslinya. Mafhum? Naam, kita lihat di situ. Jadi ingat-ingat 3 rukun tadi, ingat-ingat ya 3 rukun tadi. Naam. Kemudian kesimpulannya barakallahu fikum untuk masalah munada ini insyaallah kita baca besok. Teman-teman gambarkan situ kesimpulannya. Munada itu ada yang mabni, ada yang apa? Mu'rab, ingat-ingat itu ya. Ada yang mabni, ada yang mu'rab. Naam, sebagaimana isim la nafil jinsi. Ingat-ingat. Dalam munada sama la nafil jinsi ada mufrad. Nah, mufrad apa pengertiannya? Mufrad dalam bab la nafil jinsi dalam munada apa pengertiannya? Kita sudah mengumpulkan Laisa laisa mudhofan wala syabihan mudhof. Ayo, mufrad dalam babul khabar. Ma laisa jumlatan wala syabihan jumlah. Mufrad dalam babul i'rab. Ma laisa Mufrad dalam babul i'rab. ma laisa muthanna. Ma laisa Kana wala majmu'an wala wala mulhaqan bihima muhaqqan bima jam wala muhaqqan bima wala minal asma'i sittah. wala minal asma'i sittah. Dihafalkan ya, dikumpulkan satu ya. Jadi inisiatif, jadi kalau belajar seperti caranya inisiatif itu aktif itu loh, seret. Wah, mufrad semua itu caranya ya, dikumpulkan salah ya. Kumpulkan, dihafalkan karena ini kan kami berupaya ngajari kalian biar nanti suatu ketika kalian juga bisa ngajar itu loh. Nah, hukmu atau pakai jamak ya. Ahkamul munada. Nah, ada 2. Mabni, mu'rab. Nah, barakallahu fikum. Mabni itu apabila barakallahu fikum idza kana mufradan. Mabni ada 2 tempat. Mufradul alam namanya. Alam ya. Sama nakirah maksudah. Yang mu'rab barakallahu fikum ada 3. Nakirah ghairu maksudah. Ini maksudah ya, ghairu nakirah maksudah ya. Nah, kemudian yang kedua mudhaf. Sabiyah bin mudhaf. Nah, maafan ya, tulisannya memang susah ini, licin papan tulisnya. Nah, jadi seperti itu kesimpulannya barakallahu fikum. Munada itu ada
pembagian. Ada yang mabni, ada yang mu'rab. Yang mabni itu ada dua, mufradul alam sama nakiratul maqsudah. Mufradul alam seperti apa? Ya Muhammadu, ya Zaidu. Itu enggak boleh antum ya Muhammadun kaifa haluk. Keliru. Ya Muhammadu, ya Zaidu. Nakirah maqsudah seperti apa? Ya rajulu. Ya rajulu ta'al. Rajulu loh, bedakan ya. Kalau rajulan lain nanti. Ya rajulu ta'al. Ya, Pak. Nakirah ghair maqsudah ya rajulan. Ada orang buta kan enggak tahu depannya siapa. Ya rajulan khudh biyadi. Wahai seorang lelaki, ambillah tanganku, tolong seberangkan itu loh. Itu kan setiap orang yang lewat kena. Paham ya? Nakirah ghair maqsudah. Yang mudhaf ya Abdullah, kaifa haluk ya Abdullah? Ya Abdullah, benar enggak? Ya Abdullah. Salah. Oh, dia bergaya bahasa Arab itu ya. Kaifa haluk ya Abu Abdullah? Misalkan. Kaifa haluk ya Abu Abdullah katanya. Keliru enggak? Keliru. Ya Aba Abdullah, ya Aba Abdurrahman, ya Umma Abdullah, ya Umma Abdurrahman, ya Abdullah, ya Abdur Razzaq, contoh seperti itu. Tahu salah ya? Nah, barakallahu fikum. Kalau syabihan bil mudhaf contohnya apa? Atau yang mudhaf tadi contoh lain, ya talibal ilmi, kan? Ya talibal ilmi. Nah, ini yang mu'rab. Jadi yang mu'rab 3, yang mabni 2. Yang syabih mudhaf seperti ya tali'an jabalan. Ta'al. Ya tali'an jabalan. Ta'al, wahai pendaki gunung, sini. Paham belum? Nah, barakallahu fikum, ini insyaallah besok kita baca rinciannya yang jelas antum pahami baik-baik. Munada kesimpulannya ada 2 hukumnya. Ada yang mabni, ada yang mu'rab. Yang mabni itu apabila mufradul alam nakirah maqsudah. Apa itu mufrad dalam babul munada? Ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Yang mu'rab ada 3 tempat. Nakirah maqsud, nakirah ghairu maqsudah, sama mudhaf, sama syabihan bil mudhaf. Mafhum? Jadi kalau antum sudah hafal globalnya ini, rinciannya, contoh-contohnya pun mudah. Paham maksudnya ya? Jadi kalau ada ikhwah yang ngomongnya keliru, diluruskan. Kaifa haluk ya Abdullah, misalkan. Kaifa haluk ya Abdurrahman. Diluruskan, enggak benar ya akhi ya Abdurrahman. Nah, kaifa haluk ya Abu Muhammad, khair misalkan. Ya Aba Muhammad. Paham ya insyaallah? Karena seringnya itu ya namanya orang enggak tahu kan keliru. Penulisan pun juga keliru. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Contohnya dia nulis di buku tulis maktabatun li Abu Muhammad. Li Abu Muhammad nulisnya. Keliru enggak itu? Li Abi Muhammad. Ya mungkin karena dulu kita belum tahu ya, mungkin ada kekeliruan itu enggak masalah, penting diluruskan. Naam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.